kondisi sekarang sedang menemani anak-anak Ibnu Abbas outbound ya di barak tentara. Jadi mungkin kita bisa megang kitabnya masing-masing. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Baik, kita mulai saja. Bagaimana? Nabda. Sudah jam 5, sambil nunggu yang lain. Tapi yang bisa tidak berhalangan untuk on kamera, mohon di on kamerakan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Baik para ikhwah dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa. Yang mana pada pekan ini saya tukeran jadwal dengan Ustadz Zaki. Beliau minta tukeran jadwal untuk pekan ini saja, sehingga beliau digeser ke hari Rabu dan saya ke Jumat pagi. Baik, ala kulli hal kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Syiyam. Naam, salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini masuk ke pembahasan tentang kafarat ya. Kafarat jima di siang hari Ramadan. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa man wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi 'amidan fil farji wa huwa mukallafun bis-shaum wa nawa minal lail wa huwa athimun bihadzal wat'i لأجل الصوم فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. Baik, sini beliau mengatakan bahwa orang siapa yang melakukan hubungan jima pada siang hari Ramadan dalam keadaannya amidan, mengetahui, sengaja, kemudian aliman bitahrim dzakiran, tambah itu ya. Amidan secara sengaja alias tidak dipaksa, aliman bitahrim dan mengetahui keharamannya, dan zakiran ingat alias lawan dari kata nisyan, tidak lupa. Maka dan dia juga mukallaf bissaum, orang yang dibebankan puasa dan sudah berniat sejak malam, wa nawa minal lail wa huwa athimun bihadzal wat'i, dan dia berdosa dengan watak tersebut, dengan jima tersebut, di ajli saum, karena berpuasa,
maka baginya kafarah. Kafarahnya kafarah uzma atau kafarah mughalladhah. Itqu raqabah mu'minah wa siyamu syahraini mutatabi'ain dan it'amu sittina miskinan. Dan dilihat di sini ada qaid, ya, ada sekitar 8 qaid, 8 syarat seseorang tadi terkena kafarah kalau melakukan jima di siang hari Ramadan. Pertama, man wati'a. Man wati'a artinya kalau dia membatalkan puasa bukan dengan jima, seperti makan minum dengan sengaja, maka tidak ada baginya kewajiban kafarah. Fi nahari, fi nahar, di siang hari. Di siang hari. Artinya kalau di malam hari ya tidak ada kafarah, dan sudah ada ayat tentang dibolehkannya melakukan jima di malam hari bulan Ramadan. Ya. Ramadan. Nah, apa katanya fi nahar, itu yang kedua, Ramadan, di siang hari Ramadan. Artinya kalau dia puasa qadha Ramadan di luar bulan Ramadan tentunya, kemudian dia membatalkan puasa qadhanya tadi dengan jima. Apakah dia bayar kafarah? Jawabannya tidak. Ya. Akhrajal qadha. Berarti dia tidak perlu bayar kafarah. Dan dia melakukan jima dalam keadaan amidan aliman bitahrim zakiran. Sengaja berarti lawannya adalah dipaksa, mukrah. Kemudian aliman bitahrim, dia tahu keharamannya, berarti lawannya adalah jahilan bitahrim. Dan yang ketiga zakiran alias nasian atau lawannya nasian. Maka kalau dia dipaksa atau tidak mengetahui keharaman melakukan jima di siang hari Ramadan itu membatalkan puasa, atau dia berjima karena lupa, maka tidak ada kewajiban bayar kafarah. Wa huwa mukallafun bisawm, dan orang ini yang melakukan jima tadi orang yang terkena kewajiban puasa, terkena taklif puasa. Maka akhrajas sabi awil majnun, ya, anak kecil yang belum balik atau orang gila melakukan jima di siang hari Ramadan tidak terkena kafarah. Wa nawa minal lail, dan dia sudah berniat sejak malam hari alias at-tabyid. Kalau ada orang tertidur, bangun-bangun subuh dan lupa berniat puasa esok hari, maka puasanya kan dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi dia wajib imsak. Wajib imsak sampai terbenamnya matahari. Lah kalau orang ini nanti melakukan jima, tidak imsak, dia malah jima, maka orang ini tidak terkena kewajiban bayar kafarah. Wa huwa azimun bihadzal wat'i, dan orang ini berdosa dengan jimanya itu. Bagaimana maksudnya? Maka kalau ada orang sakit atau orang musafir, dua orang ini kan boleh tidak puasa. Musafir misalnya. Seorang musafir dia boleh baginya untuk tidak berpuasa. Karena musafir bukan syarat, musafir termasuk syarat wajib puasa. Musafir. Al-iqamah muqim itu syarat wajib puasa. Artinya kalau dia musafir tidak wajib baginya puasa, boleh dia membatalkan puasa, kan begitu. Lah musafir dia melakukan jima di siang hari Ramadan, apakah dia berdosa dengan jimanya itu? Ya tidak. Karena boleh bagi dia berbuka, tidak wajib baginya berpuasa. Tentu safar yang safaron mubahan wa safaron tawilan, kan begitu. Kemudian li ajli shaum, ya, fa alaihi al-qadha. Maka kalau terkumpul 8 syarat tadi, pertama dia jima, kemudian di siang hari,
di bulan Ramadan dalam keadaan amidan aliman bitahrim zakiran di farji, lupa kelewat, fil farji. Al farji di sini baik itu dubur maupun kubul. Ya, maka kalau terjadi jima tapi tidak lewat kubul dan dubur, ya bukan jima namanya berarti ya. Terjadi sentuhan atau yang lain tidak lewat kubul dan dubur, maka itu tidak terkena kewajiban bayar kafar. Mukallaf bisaum, kemudian berniat dari malam hari dan dia berdosa dengan jima'nya tersebut li ajli saum. Maka dia wajib bayar kafarah al-uzma atau kafarah mughalladah, yaitu itqu raqabah mukminah. Memerdekakan budak mukminah. Wa fi ba'di nusakhin salimatin minal uyubi al-mudirrah bil amali wal kasb. Jadi ada dua syarat budak yang harus dimerdekakan. Budak yang sah untuk dimerdekakan, pertama dia mukminah, raqabah mukminah. Kemudian yang kedua tidak cacat. Salimatun minal uyub. Tidak cacat yang bisa membuatnya tidak maksimal dalam bekerja. Oke, kemudian fa'il lam yajid kalau dia tidak mendapatkan raqabah, bisa karena tidak ada sama sekali yang jual sebagaimana di masa sekarang, atau dia tidak punya uang, tidak punya cukup uang untuk membebaskan budak atau membeli budak dan dibebaskan, tidak punya cukup uang. Maka apa level kedua? Fasiyam musyaharaini mutatabi'ain. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' shaumahuma, kalau tidak sanggup puasa, maka dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Likulli miskinin muddun. Satu orang miskin itu 1 mud, lebih kurang 0,625 kilogram atau 625 gram. Mimma yujzi'u fi shadaqatil fitr, yang mana 1 mud ini adalah yang sah ketika dalam pembahasan zakat fitrah. 1 mud makanan pokok. Fa in ajaza 'anil jami' istaqarratil kafarah. Nah, kalau dia tidak bisa melakukannya semua di antara yang 3 itu, memerdekakan budak tidak bisa. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Kemudian memberikan makan 60 fakir miskin tidak bisa juga. Maka bagaimana selanjutnya? Apakah gugur bayar kafaratnya? Jawabannya tidak. Istaqarratil kafarah fi dhimmatihi. Tabqa al kafarah fi dhimmatihi. Sampai kapan? Fa idza qadara ba'da dzalika ala khaslatin min khisalil kafarah fa'alaha. Kalau nanti di antara 3 kafarah tadi, mana yang sudah bisa dia lakukan di antara 3 tadi, tapi berurutan ya, harus berurutan karena dia di sini tertib, kafarahnya tertib. Ya, kalau dia bisa puasa, sudah mampu puasa, maka ya puasa wajibnya. Tidak boleh dia langsung memilih kepada memberikan makan fakir miskin. Karena sekarang budak sudah tidak ada. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, maka tinggal 2 pilihannya, puasa atau memberikan makan 60 fakir miskin. Dan puasa ini kata tadi disyaratkan mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kalau dia memulai puasa di awal bulan, misal dia mulai puasa di awal bulan Muharram, tanggal 1 Muharram dia berpuasa. Maka dia berpuasa di Muharram dan di bulan Safar. Meskipun bulan Muharramnya itu cuma 29 dan bulan Safarnya juga cuma 29, maka sah puasanya. Karena dia memulai puasa dari awal bulan. Tapi kalau dia mulai berpuasa di tengah bulan, misalnya dia mulai puasa di tanggal ke-10 Muharram. Ya, mulai berpuasa tanggal 10 Muharram,
maka nanti dia berpuasa di bulan Muharram setengahnya, kemudian di bulan Safar, kemudian di bulan setelahnya. Di Safar apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal ya. Iya. Jadi dia berpuasa di bulan Muharram 20 hari. Kemudian di bulan Muharram 20 hari, di bulan Safar itu full. Baik itu 30 atau 29 bulan Safarnya. Nah, berarti tinggal berapa kurang dia? Kurang 10 hari. Harus digenapkan 30 hari. Kalau dia memulai puasa dari tengah bulan. Maka nanti di bulan Rabiul Awal dia berpuasa 10 hari. Ya, di awal bulan Rabiul Awal. Nah, begitu. Itu yang pertama. Terkait puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang namanya tadi puasa 2 bulan berturut-turut, ya harus berturut-turut. Tidak boleh dia membatalkan meskipun 1 hari. Meskipun karena sakit atau karena safar. Ya, dia sudah puasa sebanyak 50 hari. Di hari ke-51 sakit, demam, dan harus makan, kata dokter. Harus berbuka. Maka dia berbuka puasa, dan hitungan puasanya ulang dari 0 lagi. Atau dia safar, ternyata saat safar dia kecapean, harus berbuka. Dia berbuka, ya silahkan berbuka. Tapi hitungan puasanya ulang start dari 0 lagi. Nah, kapan dia batal tapi tetap boleh lanjut? Kapan? Dia batal tapi boleh lanjut kapan? Haid bagi wanita. Haid bagi wanita. Wanita kok bisa bayar kafarah gara-gara apa, Pak? Oh, ya, balik kafarah berarti enggak dua-duanya ya? Salah. Saya pikir dua-duanya pasangan itu kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang bayar kafarat hanya laki-laki saja. Oh, Tapi bisa, betul. Perempuan bisa bayar kafarat uzma. Kafarat uzma bisa. Gara-gara apa? Ada yang tahu? Perempuan juga bisa bayar kafarat uzma, tapi bukan gara-gara jima. Karena dalam mazhab Syafi'i yang bayar kafarat gara-gara jima di siang Ramadan itu suami saja. Nah, perempuan bayar kafarat uzma gara-gara apa? Ikhwan wa akhwat. Liwat kali Ustaz, apa namanya? Lesbi. Lesbi itu hukumannya ta'zir, bisa ta'zir, bisa hukumannya sama kayak pezina. Itu dalam mazhab Syafi'i itu sama kayak pezina. Liwat. Nah, itu hukumannya hudud itu. Hudud atau ta'zir, bukan bayar kafarat. Apa? Ada yang tahu? Tadi kan dijawab ya. Orang puasa terus putus puasanya tapi tetap lanjut, nggak mulai dari awal. Tadi seperti yang Bapak bilang tadi apa? Haid. Ya. Betul, haid. Haid itu nanti si perempuan tadi puasa, udah hari ke-50 puasa, hari ke-51 sampai hari ke-56 haid. Nah, nanti setelah bersih haidnya puasa lagi. Apakah hitungannya ulang dari 0? Enggak, lanjut. Berarti hari ke-51, hari ke-52, seterusnya sampai hari ke-60. Nah, taib. Nah, pertanyaannya si perempuan tadi kok bisa dia bayar kafarah uzma? Gara-gara apa? Gara-gara kafarah membunuh. Qatlul khata'. Ya, qatlul khata'. Pembunuhan secara tidak sengaja. Terus kalau gini, Pak. Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian. Kalau dia puasa, berarti tadi kan yang tidak membatalkan puasa adalah hal-hal yang menafikan sahnya puasa. Seperti tadi, perempuan haid dan nifas kan nggak sah puasa. Nggak boleh puasa, haram bahkan. Atau orang gila. Kalau dia gila, nah di hari ke-50 gila dia. Nah misalnya. Ya, atau hari ke-51 gila. Gila dia 2 hari. Habis itu dia sembuh. Puasanya lanjut apa ulang dari awal? lanjut. Lanjut. Kenapa lanjut? Karena orang gila tidak sah puasa.
Tidak sah puasanya. Nah, sekarang gini, kalau ada orang puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian setelah 50 hari puasa, hari ke-51-nya adalah hari Id, Idul Adha misalnya, atau hari Idul Fitri. Kok Idul Fitri? Hari Idul Adha atau hari Tasyrik misalnya. misal. Nah, hari ke-51 adalah ternyata hari-hari yang diharamkan puasa, yaitu hari Id atau hari Tasyrik. Maka dia batalin atau puasa saat itu? Batalin dulu, nanti lanjut. Batalin dulu. Kenapa dibatalin, Pak? Haram hukumnya puasa di hari tersebut. Nah, puasa di situ hukumnya haram. Tapi nanti lanjut atau ulang? Lanjut, Ustaz. Ulang dari awal. Hah? Kenapa ulang? Kan itu di luar keinginan. Nggak bisa gitu, Pak. Nah, karena apa? Karena kata ulama Syafi'iyah salah sendiri. Dia memilih waktu puasa berdekatan dengan hari-hari yang diharamkan. Jadi harus diukur, harus dilihat dulu sebelum kita mulai ya, kapan paling baiknya untuk puasa ya. Betul, Mas Justin. Jadi dia sebelum puasa lihat-lihat bulan. Ini kalau saya puasa 2 bulan berturut-turut tabrakan nggak dengan hari-hari yang diharamkan. Jadi kalau jangan sembarangan mulai ya. Kalau nanti dia mulai berarti kan salah dia mukosir berarti, dia mukosir. Tapi logika begitunya Ustadz gimana ya? Misalkan seolah-olah nih, kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, Ustadz. Ya itu juga. Ya nggak apa-apa. Dia daripada nanti dia puasa ternyata udah sampai 30 hari, tabrakan dengan hari tasyrik misalnya. Harus restart dari awal. Berarti maka Ustadz, kan kalau nggak mampu puasa maka geser ke nomor 3. Jadi apa yang boleh bagi laki-laki untuk tetap lanjut puasa? Gila tadi, tok gila doang, udah tok til. tapi kalau Ustadz bilang tadi, jadi hal-hal yang mewajibkan syarat wajib puasa itu, misalkan syarat itu wujub saum itu kan salah satu kan Islam ya. Ya. Islam, bulug, yang lain-lain. Berarti kalau ridha gimana? Kalau orang murtad, kemudian jadi ya naudzubillah orang puasa 2 minggu, kemudian datang misi Kristen ke rumahnya, dia meninggalkan Islam, kemudian insaf kembali, itu gimana? Sama juga. Puasanya kalau kita sedang bicara puasa ini ya, kita sedang bicara puasa syahraini mutatabi'ain. Nah, kalau dia murtad waliyadzubillah, udah 2 minggu puasa nih, puasa kafarat ya. Kita puasa kafarat. Iya. 2 minggu puasa kafarat terus murtad, waliyadzubillah. Terus nanti balik ke Islam nggak? Balik ke Islam. Balik ke Islam. 2 hari lagi sadar lagi kembali ini menjadi Muslim lagi. Balik ke Islam. Ya, maka nanti setelah dia kembali ke Islam, dia puasanya lanjut atau ulang. Nah, itu ya. Nah, ya sama tadi dengan junun. Junun kan termasuk syarat wajib puasa. Ya, kan di antara syarat wajib puasa apa? Baligh dan Islam, al-bulugh, al-aqlu, wal quwwatu ala saum. Al-qudrah ala saum. Al-qudrah ala saum. Nah. Berarti ketika dia murtad, sah nggak puasanya? Ya nggak sah. Nggak sah. Terus dia murtad kesalahan dia atau karena alamiah? Ya kesalahan dia lah. Kalau orang gila kesalahan dia apa alamiah? Oh, enggak alamiah bisa. Iya. Oke. Berarti orang yang murtad puasanya start dari awal atau ulang atau lanjut? Start dari awal. Dari awal. Start dari awal. Dan mungkin hapus juga amalan sebelumnya ya. Iya. Gitu ya, Pak ya. Oke, ya. Baik. Ya, jazakumullah. Wa iyyakum. Nah, itu ya terkait puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian terkait memberikan makan 60 fakir miskin. Di sini ulama Syafi'iyah mengatakan semua harus bentuknya tamlik, dan jumlahnya 1 mud. 1 mud itu ya 0,625 kilogram. 1 kilo kurang dikit.
berbentuk makanan pokok sebagaimana syarat dalam zakat fitrah. Ya, dan harus bentuknya makanan pokok, nggak bisa berbentuk uang kalau kita bicara menurut mazhab Syafi'i. Oke. Terus kalau kita bikin nasi kotak sah nggak? Kita bikin nasi kotak 60 untuk fakir miskin, itu udah sah belum bayar kafarahnya? Iya. Nasi kotak Mestinya pakai ya, lauk mestinya pauk, ya, kan nasi dimakan. padang. Jadi harus dalam bentuk sama kayak zakat fitrah ya. Ya, boleh nggak Ya. kita kasih nasi kotak, nasi ada lauk pauknya atau ada minumannya Ya gitu? enggak, Sah? itu bukan satu mood makanan pokok ya. Boleh Harus Ustaz, biar bentuknya, nggak ketahuan Ustaz. karena kan tadi litamlik. Litamlik itu berarti kita memberikan kepada dia, nanti dia terserah mau diapain, mau dia jual lagi, mau dia makan, mau dia apa terserah. Tapi kalau kita masakin dia makanan, kita bikin dia nasi kotak, itu nasi kotak buat apa sama dia berarti? Ya, cuman buat makan aja, harus dia makan saja. Oh iya. Tidak tamlik namanya, dia harus litamlik. Litamlik itu kita berikan kepada dia dan bisa dia pakai apapun terserah, mau dia jual lagi bisa, mau dia hadiahkan bisa, mau dia makan sendiri bisa, itu dia litamlik. Jadi nggak boleh sudah mateng. Oh iya, oke. Terus Iya. gini, boleh nggak? Misalnya saya berkafarat nih, kan 60 orang tadi. Saya beli 60 mut untuk satu orang fakir miskin, boleh nggak? Likulli miskinin atau fakiran miskinan. Sitin enggak bisa. Nggak Boleh, bisa Ustaz. ya. Jadi harus 60. Harus 60 orang ya. Harus 60. Nggak boleh satu orang fakir miskin saya kasih 60 mut. Ya Nggak bisa. gimana nyarinya? Itulah susahnya. Standar miskin itu susah. 60. Kan Dan itu harus masuk syarat miskin menurut Islam. Iya. Setiap orang dari 60 orang itu ya. Miskin itu apa? Betul, pertanyaan bagus. Apa itu miskin? Miskin dengan fakir itu kan lebih sedih yang fakir ya. Miskin itu misal gini, dia kebutuhannya selama sebulan 2 juta, misal. Miskin itu gini, dia kebutuhannya selama sebulan 2 juta, tapi dia punya gaji cuma 1,5 juta. Oh iya. Oh itu banyak kali. Itu miskin. Artinya dari 100% kebutuhan hidupnya baru tercover sekitar 70%-nya. Iya. Kebutuhan itu relatif, Pak. Bingung juga. Ya, kan Nggak cukup kita 5 lihat, juta, yang lain. kita bisa lihat ini Pak, bisa lihat secara kasat mata atau kita kasihkan ke lembaga amal zakat bisa. Oh ya, mereka akan menyalurkan ya. Ya, ke Basnas misalnya, ya. Atau kita tanya ke Pak RT, Pak di sini yang miskin, kategori miskin berapa orang? Ya, bisa. Jadi mungkin kalau kita salah-salah dikit, asal niatnya benar, kita coba untuk meneliti sebisa kita. Ya, gitu. kan kita melihatnya, wah ini orang ini kayaknya miskin. Memang dilihat dari dia itu kebutuhan anaknya banyak, rumahnya reot, nah itu sudah miskin itu. Iya. Kalau cuma cari 5 gampang Ustaz. Cari 60 itu. Iya. Makanya kafarohnya namanya kafaroh uzma, kafaroh berat. Nggak ada yang ringan di situ. Jadi ini Ya. memang kayak hukuman ya Ustadz. Ini namanya kafaroh mughalladhah, kafaroh yang berat. Harus budak, nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut, terus memberikan makan 60 fakir miskin. Ini kan sebagai taglizan, hukum apa istilahnya itu hukuman bagi dia karena melakukan dosa besar, kan melakukan jima di siang Ramadan dosa besar. Karena amdan itu, jadi itu yang bikin berat ya. Iya. Udah tahu hukumannya berat, kenapa ente lakukan? Nah kan gitu. Nah gitu ya. Baik. Lah kalau dia nggak bisa tiga-tiganya tadi kan ya, nggak bisa, budak nggak ada, puasa nggak sanggup, duit nggak punya buat beli kafarah, terus ngapain dia? Ngopi? Enggak. Ngapain dia berarti? Ya dia tanggung jawab, dia berarti berhutang sama Allah berarti. Berhutang sama Allah. Terus kalau mati, gimana utangnya? Ahli warisnya. Iya, dia harus membayar utang itu dengan harta warisannya. Nah, itu dia. Baik. Ustaz tanya,
Kalau ini yang amdan, yang tahu kalau tidak tahu hukuman kafaratnya, Gimana Pak? kalau dia melanggar ini karena dia tidak tahu karena kebodohannya, apakah hukum kafaratnya berlaku bagi dia? Dia tahu nggak itu haram? Tahu keharamannya tapi tidak tahu apa kafaratnya gitu. Oh, nah betul, bagus Pak pertanyaannya. Lah dia melakukan jima itu dia tahu itu haram, tapi dia tidak tahu ada kafarat di situ, begitu ya? Apakah wajib berkafarat? Wajib. Kenapa Ustaz wajib? Ya karena dia tahu itu haram, kok dia terjang juga. Nah, kecuali tadi jahilan bitahrim. Dia tidak tahu kalau berhubungan jima di Ramadan itu membatalkan puasa, nggak tahu misalnya dia mungkin baru masuk Islam atau apa jauh dari ulama, itu contohnya jahil ma'zur, gitu. Jahil yang diberi uzur. Maka dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, dia lakukan, maka itu tidak terkena kafarat dan puasanya tetap sah. Ya, karena nggak tahu. Nah, tapi kalau dia tahu itu haram, tapi tidak tahu kalau itu harus mewajibkan kafarat, maka tetap dia terkena kafarat, Pak. Udah tahu haram kok ditabrak, nah gitu. Gitu nggih, Pak? Baik. Nah, kemudian di sini ada tujuh konsekuensi dari perbuatan jima di siang hari Ramadan. Tadi kan dendanya. Kemudian disebutkan tadi syarat-syaratnya, dia harus jima bla 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 8 itu. Nah, kemudian madza yatarattabu 'alal jima' fi nahari Ramadan? Apa konsekuensi dari perbuatan jima di siang hari Ramadan? Itu ada 6 konsekuensi. Pertama, al-itsmu, dosa. Dosa besar. Yang kedua, fasadus shaum. Puasanya batal. Yang ketiga, wujubul imsak baqiyatal yaum. Wajib dia imsak di sisa hari sampai maghrib. Jadi jangan enak aja udah batalin puasa dengan jima, terus habis itu makan minum, nggak boleh. Wajib dia imsak. Kalau dia nggak imsak, tetap makan minum, dosanya double. Satu dosa jima, yang kedua dosa tidak melakukan imsak sampai terbenam matahari. Karena hukumnya wajib bagi dia imsak. Yang keempat, qadha, pasti bayar qadha setelah Ramadan selesai. Yang kelima, kafarah mughalladhah, membayar kafarah mughalladhah, kafarah yang berat. Ya, jadi kafarah mughalladhah itu gara-gara 3 hal. Pertama, gara-gara jima di siang hari Ramadan, yang kedua gara-gara zihar, itu dalam pembahasan fikih nikah nanti, zihar. Dan yang ketiga gara-gara itu qatlul khata dalam bab jinayat itu nanti. Jadi yang kelima membayar kafarah mughalladhah, dan yang keenam dia wajib ditakzir, baik dicambuk atau dipenjara. Ya, pertanyaan tadi apa tadi pertanyaannya? Kalau ada yang sengaja makan dulu Ustadz sebelum jima. Iya, membatalkan dulu Ustadz, kira-kira membatalkan puasa dulu gitu. Ya. Tadi kan dikatakan syaratnya dia itu membatalkannya dengan jima. Wa huwa athimun bihadzal wat'i. Itu dia, wa huwa athimun bihadzal wat'i. Dia membatalkan puasa dengan jima. Dari man wati'a. Jadi dia membatalkan dengan jima. Tapi kalau dia makan dulu, baik makannya sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Dia makan secara sengaja, batal puasanya, batal. Wajib dia imsak, wajib. Habis makan dia malah jima. Muskilah nih orang. Ya. Baik. Habis makan dia jima. Apakah dia bayar kafarat? Enggak. Karena tadi dia batal pertama dengan makan minum. Bukan dengan jima. Maka tidak ada kafarat. Dan dia berdosa berbuka dengan sengaja. Dan yang kedua dia tidak imsak. Lah, apakah onani sama dengan jima? Sudah kita bahas kemarin. Masalah istimna itu sudah kita bahas menjadi berapa penjelasan? 4.
istimna dengan onani, inzal, pembahasan inzal keluar mani itu dengan istimna dengan onani, atau inzal terjadi gara-gara sentuhan atau ciuman, inzal terjadi karena pandangan atau pikiran, dan inzal terjadi gara-gara ihtilam atau mimpi basah. Sudah kita bahas kemarin. Dan hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Begitu Bapak, ada yang sudah kita lanjutkan ya? Kembalikan pertanyaan tadi, Ustaz. Kalau misalkan sudah masuk waktu maghrib, nah, namanya ini pertanyaan nyeleneh ya. Dia nggak langsung membatalkan puasa dengan makan minum, langsung dengan jima. Gimana Ustaz hukumnya? Ya, setahu saya puasa itu melemahkan hawa nafsu. Hebat dia berarti ya. Orang puasa kan nafsunya dihancurin. Gara-gara puasa kan nafsunya dihancurin. Ini puasa-puasa buka puasa pakai jima. Hebat ini orang. Enggak, dia sayang banget sama istrinya, Ustadz. Nggak ada makanan. Tidak ada makanan. Tidak ada makan. Nggak ketemu, Tat. Dalam hadis Nabi kan Nabi bilang apa? Kalau nggak mampu, wahai para pemuda, ya ma'asyarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj, kan gitu. Kalau nggak mampu apa? Fa'alaihi bisiyam, puasa, fa innahu lahu wija. Puasa itu menjadi tameng. Lah ini puasa-puasa batal puasa pakai jima, hebat nih. Soalnya ada fenomena orang buka puasa itu nggak minum pakai rokok, ngerokok dulu dengan batalnya. Oh, ada juga. Ya, saya pernah lihat begitu juga, Ustaz. Ya, itu. Ya, kalau dia membatalkan puasa sudah azan maghrib nih. Dia nggak ada makanan, Masya Allah, kasihan sekali. Udah pakai jima aja. Gimana hukumnya? Ya boleh. Oh, Ya, sudah boleh, azan ya. maghrib. Kan sudah masuk waktu batal puasa. Ya. Dan rokok dia juga, mengatakan- kalau dia rokok itu juga, ya maksudnya itu pasti tidak baik. Saya bukan ini. Ya batal. Intinya dia berbuka puasa tidak dengan menu-menu sunnah. Menu sunnahnya apa buka puasa? Kemarin kita bahas. Apa menu sunnah berbuka? Ya, Hukum. Tamar, zam-zam. sama Pertama rutop dulu, rutop, baru kurma, tamer, baru air zam-zam, kemudian air putih biasa, kemudian manisan, hulwu, dan yang keenam hulwa. Ini hebat berarti ini dia. Dia anti mainstream, buka puasa pakai jima, Masya Allah. Biasanya tiap hari soalnya, Tat. Apa? Biasa tiap hari setoran. Tiap hari Kebutuhan pokok itu. Oke lah. Baik ya, kita lanjutkan dikit lagi. Nah, sekarang pembahasan orang yang meninggal tapi punya utang puasa. Nah, gimana? Gimana statusnya? Ya, kita baca di sini. Waman mata wa alaihi siyam faitun min Ramadan bi'udrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ih bi an istamarra maraduhu hatta mat fala ithma alaihi fi hadzal faiti wa la tadaruka lahu bil fidyah. Nah, gini. Orang yang meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa itu tidak lepas dari 4 keadaan secara tafsil dan 2 keadaan secara umum. Keadaan pertama, orang yang meninggal dan membawa hutang puasa, pertama, dia hutang puasa tadi gara-gara uzur. Fatahu shaum bi'udrin, gara-gara uzur. Dia nggak puasa gara-gara uzur. Dan yang kedua, dia tidak puasa tidak karena uzur. Bi ghairi uzur. Itu secara umum 2. Jadi gara-gara uzur dan gara-gara tidak ada uzur. Nah, yang dengan uzur, orang yang tidak puasa gara-gara uzur seperti sakit, itu ada 2 keadaan. Pertama, yatamakan minal qadha. Dia bisa qadha tapi enggak qadha. Ramadan dia sakit 5 hari. Habis itu setelah Ramadan sembuh. Setelah Idul Fitri sembuh. Dan dia punya waktu mengqadha, tapi enggak diqadha. Bulan Syawal enggak diqadha, kemudian Dzulqa'dah enggak diqadha, Dzulhijjah enggak diqadha. Bulan Muharram meninggal dunia. Iya gitu. Dia punya waktu mengqadha tapi enggak diqadha. Keburu meninggal dunia. Itu satu. Ya. Atau dia sakit tidak berpuasa karena uzur lalu meninggal
sebelum sempat mengqadha, sakitnya berlanjut. Ya, Ramadan sakit, Syawal sakit, bulan Zulqa'dah meninggal dunia. Dia belum sempat mengqadha, tapi sudah keburu meninggal dunia gara-gara sakitnya itu. Sakitnya berlanjut. Baik. Kemudian keadaan yang kedua tadi batal puasa gara-gara tidak ada uzur. Nah, di sini juga sama. Dia mungkin punya waktu mengqadha dan dia tidak punya waktu mengqadha. Di antara 4 keadaan ini, orang yang punya utang puasa karena uzur, 1 mungkin mengqadha dan tidak mungkin mengqadha. Kemudian orang yang punya utang puasa karena tanpa uzur, itu juga terbagi 2, mungkin mengqadha dan tidak mungkin mengqadha. Di antara 4 ini, mana yang tidak bayar fidyah? Mana? Yang tidak ada kemungkinan mengqadha. Uzur apa karena uzur? Uzur atau tidak uzur? Yang pertama saat Uzur. yang uzur. Yang pertama, betul. Yang dia itu sakit, ya nggak puasa karena sakit parah dan kata dokter nggak boleh puasa. Sebelum sempat menemukan hari untuk mengqadha, dia meninggal dunia karena sakit yang beratnya itu. Maka orang ini dia tidak ada kewajiban bayar fidyah, bahkan tidak ada kewajiban qadha bagi dia. Ya. Tidak ada kewajiban qadha. Kenapa? Karena kan kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Nah, dia tidak mendapatkan hari lain untuk mengqadha, sudah wafat, buru wafat. Maka la syai'a alaihi, dia tidak ada kewajiban fidyah apalagi mengqadha, tidak ada. Lah yang sisanya 3 yang lain kayak tadi sakit tapi sudah menemukan waktu mengqadha enggak diqadha, keburu meninggal, itu wajib bayar fidyah. Kemudian tidak berpuasa gara-gara tanpa uzur, baik mampu mengqadha maupun tidak, itu tetap dua-duanya bayar fidyah. Ya, maka dikatakan di sini, lihat, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa yang terlewat di bulan Ramadan dengan uzur, bi'udhrin. Nah, dia terlewat puasa atau tidak puasa gara-gara uzur. Kaman aftara fihi limarat. Seperti dia berbuka gara-gara sakit, walam yatamakkan min qada'ihi, dan tidak mungkin dia mengqadha karena sudah keburu wafat. Bian istamarra maraduhu hatta mat. Sakitnya berlanjut sampai dia meninggal. Fala itsma alaihi, dia tidak berdosa. Fi hadzal faid wala tadaruka lahu bil fidyah, dan tidak ada kewajiban bayar fidyah, wala bil qadha. Tidak ada fidyah dan juga tidak wajib bayar qadha. Wa in fata bi ghairi udrin. Nah, kalau dia terlewat puasa gara-gara uzur, baik nanti mungkin dia mengqadha atau tidak mungkin dia mengqadha, wa mata qabla tamakkun. Wa mata qabla tamakkun min qada'ihi, baik qabla tamakkun atau ba'da tamakkun min qada'ihi, dua-duanya sama, maka dia terkena kewajiban bayar fidyah. Ut'ima anhu. Dia harus bayar fidyah dengan memberikan makan 1 orang fakir miskin 1 mud. Berapa hari dia nggak puasa? 5 hari. Maka berapa mud? 5 mud. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan fidyah? Wali. Ahli waris. Wali di sini siapa wali? Akhrajal wali. Ahli waris. Akhrajal wali. Siapa wali di sini? Apakah hanya ahli waris? Kata ulama Syafi'iyah tidak. Al-aqarib, kerabat. Baik dia ahli waris maupun tidak. Seperti kalau saya meninggal punya utang puasa, maka yang mengeluarkan fidyah om saya. Om saya ahli waris tidak? Bukan ahli waris saya. Maka dia boleh, maka sah fidyahnya. Dan di sini ada nanti ada dua qaul jadid sama qaul qadim, ya. Jadi yang mengeluarkan itu wali. Wali di sini aqarib mutlak, baik dia ahli waris maupun tidak. Lah, boleh enggak orang ajnabi, teman saya membayar fidyah buat saya, teman saya bayar fidyah buat saya. Boleh enggak? Boleh. Ya, kalau bayar fidyah boleh. Teman saya boleh bayar fidyah, baik seizin saya maupun tidak.
Tapi kalau nanti teman saya mau puasa, menggantikan puasa saya, yang saya punya utang, dia gantikan puasa. Itu harus seizin saya. Mungkin ketika saya sebelum wafat, saya bilang sama dia, saya punya utang puasa 3, tolong ente gantiin ya. Jadi saya berwasiat sebelum puasa ke dia, sebelum meninggal saya wasiat ke dia untuk puasa teman saya. Maka itu boleh. Tapi kalau tanpa seizin saya, tidak boleh. Nah, tadi di sini dikatakan kalau dia tadi punya utang puasa dan belum sempat mengqadha, dia wajib bayar fidyah yang dikeluarkan oleh walinya. Anil mayyit amin tarikatihi, dari harta warisan. Ya, dari harta warisan 1 hari yang dia tinggalkan itu 1 mud. 1 mud tadi berapa? 625 gram. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil Baghdadi, ya 1 ritel dan 1/3 Baghdadi, dan kalau dikilokan diliterkan itu nisfu qadahin misri. Wa ma dzakarahul musannif wa al qaulul jadid. Nah, jadi dalam qaul jadid fidyah itu ya kalau orang yang meninggal dunia dan punya utang puasa, dia dalam qaul jadid harus bayar fidyah. Harus fidyah. Apakah boleh puasa? Tidak boleh. Ini qaul jadid. Kenapa tidak boleh kata Imam Syafi'i? Karena puasa itu al-ibadah badaniyah la taqbalun niyabah. Dia ibadah badan yang tidak bisa diwakilkan. Itu qaul jadid. Tapi qaul qadim, ketika orang meninggal dunia dan punya utang puasa, dia punya 2 pilihan. Qaul qadim. Dia boleh menggantinya dengan puasa atau dengan fidyah. Memilih, boleh puasa, boleh fidyah. Sekarang pertanyaannya, mana yang pendapat mu'tamad? Qaul qadim apa qaul jadid? Qaul jadid, Ustaz. Qaul qadim, Ustaz. Qaul qadim. Kenapa kok mu'tamad qaul qadim? Kenapa? Karena ditulis di kitab ini. Karena dalilnya lebih kuat dalilnya. Apa dalilnya? Man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Nah, itu dalilnya. Dalilnya Bukhari Muslim malah. Fi sahihain. Ustaz, saya pernah baca di mana ya kemarin tuh. Jadi tergantung ini pendapat orang ya. Tergantung dia, kalau dia orang kaya ya dia berkorbannya dengan puasa, jangan dengan harta. Karena bagi orang kaya gampang. Tapi bagi orang miskin ya jangan dengan puasa, dengan harta gitu. Gimana Ustaz? Enggak, ini pilihan. Kalau pilihan berarti dia boleh. Mana yang dia mampu, mana yang dia mau. Ya. Kalau qaul qadim tadi pilihan, boleh dia pakai menggantinya dengan puasa, bayarnya dengan puasa, utang puasa orang yang meninggal tadi pakai puasa, atau dengan bayar fidyah 1 hari 1 mud. Pilihan. Dan karena dalilnya kuat, man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Sehingga di sini di antara pendapat dalam permasalahan mazhab Syafi'i, qaul qadim lebih dikuatkan daripada qaul jadid. Ya. Jadi kalau tidak salah saya baca dalam kitab lain itu sekitar ada 20-an atau 60-an permasalahan yang mana qaul qadim lebih dikuatkan daripada qaul jadid. Hukum asalnya kan qaul jadid yang lebih mu'tamad. Tapi dalam beberapa kasus justru qaul qadim yang lebih mu'tamad, sebagaimana contohnya di sini. Contoh lain pembahasan bab sholat, itu nanti kita bahas tentang waktu sholat maghrib. Begitu. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia, dia punya utang puasa 5. Terus di keluarganya ada ayahnya, ada istrinya, ada adiknya 2 orang, dan ada pamannya. Lalu mereka berlima puasa di hari yang sama. 5-5-nya puasa di hari yang sama untuk mengqadha, mengganti puasa saudaranya yang meninggal itu. Apakah sah begitu? Sah enggak? Sah. Atau harus 5 hari berturut-turut? Atau cukup 5 orang 1 hari berpuasa semuanya maka selesai utangnya? Atau gimana? Begitu sah enggak? Sah, Ustaz.
Sah. Sah. Ya, jadi tidak mesti harus berturut-turut. Jadi boleh 5 orang langsung puasa dari kerabatnya itu untuk puasa 5 hari, berpuasa 5-5-nya puasa untuk mengkodok puasa ahli warisnya tersebut, ya, si mayit. Taib. Wal qadim, nah ini yang mu'tamad. Wal qadim la yata'ayyanul it'am, tidak wajib it'am, boleh memilih. Bal yajuzu lil wali an aidan an yasuma anhu, boleh dia milih puasa. Ya, bal yusannu, kalimat yusannu ini menunjukkan apa? Berarti yang afdolnya menggantinya dengan puasa atau dengan ifidyah? Puasa. Puasa. Kalimat yusan ini menunjukkan musonif sedang menjelaskan kepada kita lebih afdol puasa. Jadi tadi kan boleh memilih antara puasa atau bayar fidyah nih. Maka kata musonif, afdolnya puasa. Kenapa? Karena hadisnya dari Sahihain. Lebih kuat dalilnya. Tapi ada juga sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan lebih kuat, lebih bagus fidyah. Kenapa? Dengan 2 alasan. Yang pertama karena manfaatnya bayar fidyah itu lebih menyeluruh, manfaatnya lebih muta'addin. Kalau puasa kan yang kena manfaat cuma orang yang berpuasa saja. Ya. Sedangkan kalau kita memberikan makan fakir miskin itu manfaatnya lebih menyeluruh, lebih mengena ke orang lain, muta'addin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok dikatakan it'am itu lebih afdol? Karena it'am itu sama-sama dibolehkan baik dalam qaul qadim maupun qaul jadid. Di qaul qadim itu boleh it'am juga, di qaul jadid harus it'am. Jadi di 2 qaul tadi sama-sama dianjurkan, dibolehkan. Nah, ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan lebih afdolnya it'am. Tapi yang dikatakan musannif di sini Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah, yang lebih afdol adalah menggantinya dengan puasa karena kekuatan dalilnya tadi. Kama fi Syarhil Muhadzab, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wa sawwaba fi Rawdah al-jazma bil qadim, ya. Wa sawwaba artinya apa? Al-qaul inna hadzal qaul shawab. Yang betul, ya, pendapat yang betul, yang mu'tamad berarti adalah qaul qadim. Wasyaikhu wal ajuzu wal maridu. Syaikh ini untuk orang tua renta laki-laki, wal ajuz orang tua renta perempuan. Jadi nggak ada ajuz, ajuzah, nggak ada. Yang betul syekh wa al ajuz, nenek-nenek. Kalau syekh kakek-kakek. Dan orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh, ya artinya sudah sakit yang la yurja bur'uhu, la yurja shifa'uhu, kayak orang AIDS misalnya, ya. Ya. In ajaza kullun minhum, kalau mereka bertiga itu tidak mampu berpuasa, maka apa? Yuftir, mereka boleh berbuka, wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Dan mereka itu wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulli yaum. Nah, bayar fidyahnya itu bagi orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup puasa, dia kan boleh berbuka, tidak puasa tapi bayar fidyah. Nah, bayar fidyahnya itu kapan? Bayar fidyahnya itu ya dikatakan dalam buku ini setiap fajar, setiap terbit fajar. Artinya setelah setelah ba'da subuh keluarkan fidyah. Begitu, besok keluarkan lagi fidyah. Tapi boleh juga malamnya juga boleh. Ya, tidak hanya paginya, malamnya, malam puasanya itu juga diperbolehkan untuk mengeluarkan fidyah. Dan juga ada yang mengatakan boleh nanti dirapel di akhir, rapel di akhir. Di hari ke-30 dia rapel semuanya, tadi boleh. Yang tidak boleh itu kalau di awal. Nah, misal nih, besok puasa, ini orang tua ini bilang, wah saya nggak mampu puasa, ya udah saya akan membayar fidyah di awal, 30 fidyah. Di awal sebelum Ramadan masuk, udah bayar fidyah dia. Sah nggak begitu? Ya nggak sah. Ya, nggak sah karena dia saat itu belum terkena kewajiban puasa. Puasanya belum masuk juga, ngapain dia bayar fidyah?
Jadi masuk Ramadan dulu, kemudian dia boleh bayar fidyah per hari satu, atau nanti di akhir dirapel juga bisa. Tapi kalau di awal, nah itu yang nggak boleh. Ya. Kalau Nah, di sekarang luar saya Ramadan, tanya. Ustaz. Apa? Kalau di luar Ramadan dibayarnya. Di luar bulan Ramadan. Di bulan Syawal misalnya dia baru bayar Kenapa di fidyah. Ramadan? Karena baru ada duit. Iya Ustaz, gitu Ustaz. Iya, boleh. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi. Kalau orang tua ini nggak punya fulus, dia udahlah tua renta, miskin, nggak bisa dia mengeluarkan satu hari satu fidyah, nggak punya dia duit. Terus bagaimana konsekuensinya? Gugur nggak fidyahnya? Sampai punya, Ustaz. Hah? Sampai punya. Berarti nggak gugur? Nggak gugur. Berarti istaqarra fi zimmatih gitu ya? Iya, Gitu? karena kan begitu meninggal juga kan harta warisannya dia di itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, itu kakek yang udah tua tadi, dia tua karena sunatullah atau memang pengen tua? Sunatullah. Sunatullah. Iya, sunatullah ya. Ya, dia itu sudah sunatullah, dia sudah tua. Dia jadi tua itu kesalahan dia atau bukan? Bukan kan? Bukan. Nah, bukan. Dia jadi tidak mampu puasa gara-gara apa? Ya, gara-gara kondisi sudah tua, sudah umur 80, 90. Ya. Iya. Tapi di situ tetap dia wajib bayar fidyah, dan kalau tidak mampu hitungannya hutang. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan belum bayar fidyah, maka nanti harus pakai harta waris. Lah dia nggak punya harta warisan, oh dia miskin lah. Iya juga ya. Sekarang ini kasus bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau ada orang dia nggak miskin tapi dia kebutuhannya pas, nggak bisa dia keluarkan zakat fitrah. Gugur nggak zakat fitrahnya? Gugur Ustaz. Gugur. Gugur toh, karena itu kan kewajiban syariat kepada dia untuk zakat fitrah, tapi dia tidak punya kelebihan makanan untuk dia zakat fitrahkan, ya maka gugur permintaan syariat. Saqata alaihi az-zakah, gugur bagi dia zakat fitrah. Lah yang ini gugur enggak? Dia kan tua renta, dan dia tua itu bukan karena kemauan dia, sunatullah. Dia sudah tua, ya gimana lagi? Sudah tua, kemudian nggak bisa puasa, nggak kuat dia puasa. Kalau puasa justru dia bisa meninggal, membahayakan diri dia. Terus dia tidak punya fulus. Terus ini kena utang lagi. Waduh, repot nggak itu? Gimana itu Mas? Gimana itu Pak? Ini udzur yang tidak mungkin diqadha atau dibayar fidyah. Kalau dia meninggal berarti dia gimana? Dia kan tidak wajib puasa. Dia wajib puasa nggak orang tua renta? Wajib puasa nggak dia? Wajib nggak puasa dia? Saya tanya. Nggak wajib Ustaz. Nggak wajib, kan syarat wajib puasa kemarin apa? Al-qudrah ala siyam. Nah, dia nggak mampu, maka nggak wajib dia puasa. Nah, tapi dia bayar fidyah, wajib bayar fidyah. Lah, kalau nggak punya duit, jadi hutang apa tidak? Lah, di sini dalam mazhab Syafi'i tetap jadi hutang. Cuman ini khilafnya qawi. Khilafnya sangat kuat. Artinya apa? Artinya ada pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, itu qaul Imam An-Nawawi, dia tidak wajib bayar hutang. Ya, dan ini pendapat mazhab Hambali juga. Artinya dia tidak ada kewajiban apapun. Karena dia tadi uzurnya bukan kemauan dia. Dia kan uzur. Udah tua renta, kemudian dia tidak mampu puasa, nggak punya uang lagi bayar fidyah. Maka di sini kata sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya, dia sama kasusnya kayak orang tadi, tidak wajib bayar zakat karena tidak punya kemampuan. Nah, berarti gugur bagi dia dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Artinya tidak utang dia, tidak ada utang. Cuman kalau muqtamad madhab, ya saya bicara muqtamad madhab, itu jadi utang sama dia, tetap jadi utang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz tanya Ustaz. Ini mohon maaf ya berisik nih. Lagi di barak tentara yang nemenin anak-anak. Baik Bapak, ikhwan akhwat sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ustaz, boleh tanya Ustaz?
monggo. Ini yang kategori miskin ini sama dengan yang tadi nggak? Misalkan harus miskinnya tidak boleh di satu orang, atau boleh? Boleh di satu orang? Satu orang boleh. Kalau yang ini boleh. 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 Misalnya dia nggak puasa, dia kan nggak puasa 30 hari. Maka dia berikan 30 mud itu untuk satu orang miskin, boleh. Boleh. Beda dengan yang tadi, beda. Cuma dalam praktek ya Ustaz ya, di kalangan NU atau kita lah. Biasalah warga diundang terus yang rata lah, entah miskin entah kaya dapat. Gimana Ustaz? Tidak sah, karena kan fidyahnya harus kepada orang fakir miskin. Oh, berarti selama ini ya harus diperbaiki ya. Ya kan kita ngundang tetangga semua dibagiin satu jatahnya satu. Dan kalimatnya it'amu sittina miskinan. Nah, miskinan itu siapa? Ya tadi yang terpenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Itu kalau miskin. Tapi kalau fakir itu mayoritas kebutuhan hidupnya nggak terpenuhi, itu fakir. Jadi fakir itu keadaan lebih kasihan daripada miskin. Ya kalau dia bayar fidyah ke orang kaya, la yujzi, nggak sah. Begitu? Ada lagi? Insyaallah tinggal mungkin satu pertemuan lagi. Kalau bisa kita selesaikan bab puasa ini. Pekan depan berarti al-hamil wal murdi' dan juga i'tikaf insyaallah. Pertemuan terakhir bab puasa insyaallah. Allahu a'lam. Begitu ikhwan akhwat sekalian. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.